warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Pertama-tama, perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Inka Gustira NIM 168, yang kedua M Farid Zidan Maulana NIM 182, dan Alfa Nuril Ihsan NIM 174. Langsung saja ke materinya. Apa itu laba? Laba berasal dari besarnya pendapatan yang diterima perusahaan atau organisasi dikurangi dengan besarnya biaya dan beban yang dikeluarkan perusahaan atau organisasi. Kemudian besar kecilnya laba bagi suatu bisnis digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan dan kemajuan suatu bisnis tersebut. Sedangkan menurut fikih muamalah, laba adalah selisih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ahli ekonomi mendefinisikan sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Posisi laba menurut pandangan agama Islam. Bisnis adalah suatu fardu kifayah. Dalam dunia bisnis terdapat beberapa istilah yang digunakan seperti jual beli maupun untung rugi. Islam menempatkan bisnis di tempat yang paling mulia, namun di sisi lain, bisnis ditempatkan sebagai kewajiban sosial individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, di dalam perlindungan konsumen, dalam Islam diharamkan melakukan tindakan penipuan terhadap konsumen. Oleh karena itu, dalam Islam dibuat aturan berupa perlindungan terhadap konsumen untuk melindungi konsumen dari kemungkinan penipuan ataupun kelalaian dari penjual dalam memasarkan produk. Nah, kalau di dalam bagi hasil di antara faktor yang mendukung, nah itu ada masa yang akan datang, diperkirakan sistem bagi hasil akan menjadi pola yang dominan dalam organisasi bisnis. Karena dalam sistem bagi hasil berpotensi untuk meningkatkan efisien, keadilan, dan stabilitas dalam produksi. Namun hal ini sangat bergantung kepada masyarakat Islam sendiri sebagai pelaksanaannya. Apabila mereka menggunakan fatwa agama dan memasukkan mekanisme bagi hasil dalam setiap kegiatan, maka maksimalisasi laba akan berjalan dengan sangat baik. Jadi, laba berdasar perspektif Islam bermakna terbebas dari kerugian dan manipulasi dunia dengan beriman, melakukan amal soleh, melakukan dakwah serta bersabar. Keyakinan mendasari hal termasuk yaitu bahwa Allah yang mengendalikan segala sesuatu di dunia, termasuk aliran bisnis. Selanjutnya, maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Hipotesis dalam memaksimalkan laba merupakan suatu hal yang perlu membutuhkan penganalisisan karena karakternya tidak realistik. Dalam ilmu teori Islam, maksimalisasi tersebut mengkaji tentang bagaimana dan untuk siapa adanya maksimalisasi laba. Hasil produksi atau output merupakan hasil kerjasama antara beberapa faktor ekonomi, yaitu modal dengan tenaga kerja serta input-input lain yang dibutuhkan. Maka atas dasar hal tersebut, maka dalam pencapaian hasil outputnya nanti juga harus memberikan sumbangan yang adil atas seberapa besar tiap-tiap faktor dalam memproduksi output tersebut. Dalam teori ekonomi kapitalisme atau sekuler, dalam hal ini biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kegiatan distribusinya. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar, bagaimana yang diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian adil produk bagi faktor-faktor produksi. Bagian pekerja biasanya masuk dalam biaya-biaya produksi sehingga dapat mengurangi bagian pekerja tersebut. Sedangkan pada teori ekonomi Islam, maksimalisasi laba diperlakukan sebagai produk keseluruhan dikurangi depresiasi dan gaji minimum sebagai laba antara pekerja dan pemilik modal atas dasar keadilan. Oleh karena itu, maka bunga tidak mendapatkan tempat dalam perolehan laba tersebut. Dalam bidang ekonomi, orang dapat menyatakan bahwa keadilan menuntut penggunaan sumber daya dengan cara yang merata sehingga tujuan kemanusiaan yang dihargai secara universal, yaitu pemenuhan kebutuhan umum, pertumbuhan yang optimal,
lapangan kerja yang lengkap, pemerataan pendapatan, dan kestabilan ekonomi terwujud. Dalam pandangan ekonomi sekuler, maksimalisasi laba sebagai kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan antar individu-individu, para usahawan justru akan bersaing untuk memperoleh laba pribadi sehingga menyampingkan kesejahteraan sosial. Hal inilah yang menyampingkan laba sebagai sifat dasar terpenting dari perusahaan tersebut, yaitu bahwa harga pasar produk perusahaan pasti memiliki margin walaupun kecil, yang mana proses penggandaan ini seharusnya bergantung pada posisi atau kondisi persaingan sempurna pasar. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.